Ada beberapa tips, beberapa jalan untuk aktualisasi diri. Ini dari Maslow. Yang pertama, bebaslah memutuskan, jagalah privasi dan independensi. Ini alamat bahwa wujudkan dirimu sebagaimana yang kamu inginkan, jangan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekeliling. Yang kedua, Abraham Maslow adalah seorang psikolog yang terkenal dengan konsep tentang hierarki kebutuhan manusia. Dalam teorinya tentang hierarki kebutuhan, Maslow mengidentifikasi 5 tingkat kebutuhan yang disusun hierarkis. Tingkat terendah melibatkan kebutuhan fisik dan biologis. Sementara tingkat tertinggi adalah aktualisasi diri atau pengembangan diri. Maslow mendeskripsikan aktualisasi diri sebagai dorongan untuk mencapai potensi penuh dan menjadi versi terbaik diri sendiri. Ini mencakup pertumbuhan pribadi, pencapaian tujuan yang bermakna, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri sendiri dan dunia sekitar. Maslow sendiri menyadari bahwa aktualisasi diri adalah proses yang berkelanjutan. Dan tidak semua orang mencapai tingkat aktualisasi diri sepenuhnya dalam hidup mereka. Menurutnya, aktualisasi diri lebih merupakan perjalanan daripada tujuan akhir. Dan setiap individu mungkin mengalami berbagai tingkat aktualisasi diri yang berbeda. ada beberapa tips, beberapa jalan untuk aktualisasi diri. Ini dari Maslow. Yang pertama, otonomi, privasi, independensi. Bebaslah memutuskan, jagalah privasi dan independensi. Ini alamat bahwa wujudkan dirimu sebagaimana yang kamu inginkan, jangan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekelilingmu. Otonom. Tidak satu ingin PNS, semuanya PNS. Satu ingin bisnis, semuanya terus ingin bisnis. Tidak gitu. Otonom, putuskan sendiri mana yang menurutmu cocok, mana yang sesuai passionmu tadi. Jadi itu jalan pertama untuk self-aktualisasi, mewujudkan dirimu. Yang kedua, terimalah dirimu, terimalah orang sekelilingmu, dan terimalah kodratmu. Kodrat itu situasi konkretmu. Kita itu kan tadi punya potensi, punya situasi, punya fakta-fakta realitas hidup objektif kita. Terima itu dulu. Jangan mengeluh dulu, jangan kesusun nuntut dulu. Pahami dirimu apa, siapa, kapasitasmu, kemampuanmu apa. Jadilah realistis. Karena modal pertama itu, kalau kamu realistis saja tidak bisa kamu mengembangkan diri. Kenyataan dirimu kamu tidak tahu, ya susah kamu mengembangkan diri. Kalau kamu miskin, diakui dulu, saya tidak terlalu banyak harta Pak, tapi saya punya tekad. Kalau kamu tidak terlalu cakep, diakui saja. Kalau wajah sih saya pas-pasan Pak, tapi kesetiaan misalnya. Loh, ya, itu namanya realistis. Jangan menipu diri. Ngomong apa adanya. Jadi terima dirimu. Orang lain juga begitu. Terima orang lain sekelilingmu. Kalau enggak nanti kamu sumpek sendiri, enggak bisa memulai perjuangan karena kamu enggak terima dengan orang sekelilingmu. Maumu orang-orang itu mbok kayak saya semua, toleran semua, terbuka semua, enggak bisa. Terima dulu kenyataan di sekelilingmu ada yang ngamuan, ada yang tersinggungan, ada yang suka mencaci maki, ada juga yang baik. Tidak apa-apa, diakui dulu kodrat hidupmu. Itu baru kamu bisa merancang strategi untuk mengembangkan diri. Kalau membaca dirimu saja tidak bisa, atau sudah bisa tapi tidak bisa menerima, susah kamu mengembangkan diri. Anak desa diakui saja anak desa, yang kota diakui saja kota, tidak masalah. Yang cakep yo
diakui bahwa sebenarnya saya lumayan, yang jelek juga diakui, sebenarnya saya juga tidak jelek-jelek amat. Tidak apa-apa. Jadi itu namanya realistis. Oke, otonom, realistis. Yang ketiga apa? Spontan, sederhana, wajar. Jadi ini kadang-kadang orang susah ya. Untuk spontan itu apa adanya. Ya, ya. Kalau tidak, ya tidak. Suka, ya bilang suka. Tidak suka, ya bilang tidak. Hidup yang tidak basa-basi. Hidup kita kan sering basa-basi. Kadang-kadang demi tradisi, demi menjaga perasaannya orang, demi itu tidak akan bahagia dan tidak akan bisa mengaktualkan dirimu yang sebenarnya. Tidak usah basa-basi. Temenmu mungkin sukanya kopi, kalau kamu pinginnya teh, bilang aja, saya pingin teh. Tidak gara-gara semua ngambil kopi, terus kamu ikut-ikutan kopi. Itu namanya hidup yang basa-basi. Jadi yang lain ngaji filsafat, sebenarnya kamu males ngaji filsafat, ngantuk buat apa. Tapi trennya sekarang begitu, akhirnya ikut ngaji. Itu namanya hidup yang basa-basi. Ngapain? Kamu tidak alami, tidak spontan. Oke. Jadi wajar-wajar saja. Terus kamu akan bisa self-aktualisasi kalau fokus dan mampu mengelola masalah. Tidak lari dari masalah, tapi juga tidak cari-cari masalah. Tapi kalau ada masalah, ayo. Bisa menghadapi, bisa mengalahkan. Ini orang yang bisa aktualisasi diri. Rumus kedua, demokratik. Jangan tertutup, terbuka. Bisa berteman dengan siapapun, watak macam-macam, dan mau belajar dari siapapun. Ini orang yang bisa berkembang. Karena kamu nyari referensi untuk mengembangkan dirimu kan dari orang lain. Maka kamu harus terbuka. Yang selanjutnya syaratnya bebas menjadi diri sendiri dan membebaskan orang lain. Jangan mau dizolimi, tapi kamu juga jangan menzolimi. Jangan mau dikungkung orang, dan kamu juga jangan ngungkung orang. Dua-duanya akan menghambat aktualisasi diri. Terus kreatif dan original. Kreatif itu kamu bisa menciptakan sesuatu yang baru, yang unik, yang khas dirimu, yang tidak niru-niru orang lain. Jadi tidak serta-merta, semua kok sekarang ngomong gitu. Akhirnya kamu ikut-ikutan. Biasanya kamu pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang semuanya disingkat. Salam gitu dok. Wah, ini dijawabnya piye ya? Aku kadang-kadang gitu. Kamu tidak original, yang lain ikut semua, kamu ikut-ikutan juga. Sekarang orang malas ngomong, cuma ngasih jempol saja, kamu ikut-ikutan pakai jempol. Kadang-kadang ada emotikon meringis itu kan, kadang-kadang kamu tidak tahu itu emotikon apa, ya kamu ikut-ikutan. Saya baru tahu kalau ada emotikon tangan dua nangkup itu, ternyata itu bukan mohon maaf. Tapi itu emotikon high five. High five itu setuju sebenarnya, sepakat ya, oke. Tapi kan kamu, mohon maaf pak, karena kamu gini. Nah itu kan, kenapa kamu kok gitu? Karena kamu ikut-ikutan orang lain. Kamu tidak kreatif dan tidak original. Kamu ciptakan sendiri yang versimu. Biasanya kalau ada berita tidak enak apa berita enak, itu isinya copy paste kabeh. Ya kan? Innalillahi, semoga itu podo kabeh isinya, semuanya. Semoga cepat sembuh, semoga diterima di sisinya, yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran. Kabeh podo dari awal sampai akhir. Copy paste, tidak original, tidak kreatif. Kreatif lah, kamu akan dikenal jadi sesuatu. Karena setiap pribadi itu unik. Kalau dia kreatif sesuai jati dirinya, dia akan jadi sesuatu. Tapi kalau kamu hanya ikut sekelilingmu, ya kamu tenggelam dalam kerumunan, kamu tidak akan kelihatan. Koyo liyane padha wae. Jangan jadi orang yang seperti yang lain, yang unik, khas dirimu. Kamu akan dicari orang. Ya tentunya yang baik-baik ya, jangan yang jelek-jelek. Nanti saya original bagian yang jelek-jelek Pak Ojo. Oke, terus bermoral. Jadi jadilah orang baik. Di situ kalimatnya bermoral tanpa harus butuh otoritas eksternal.
tanpa harus disuruh-suruh, tanpa harus dipaksa-paksa, tanpa harus sibuk dengan dalilnya apa. Kamu tahu mana yang baik, mana yang tidak, dan kamu jalankan itu. Itu namanya punya kepekaan etis. Terus gentle, dan itu kalimatnya agak unik, philosophical sense of humor. Jadi gentle itu lembut, tidak kasar, tapi juga tidak cengeng, itu gentle. Makanya kalau kamu pidato kan ada ladies and gentlemen. Gentleman itu bukan yang tinggi, besar, gagah, keras, tidak. Atau yang lembek, melambai juga tidak. Gentleman itu lembut. Nah, jadilah orang yang gentle, yang tidak keras, juga tidak cengeng, tidak lembek, serta punya rasa humor. Biar hidupmu tidak kaku. Sense of humor, tapi yang tidak sekedar ndagel, yang filosofis, yang bermakna. Jadi philosophical sense of humor. Mungkin mirip-mirip Nasruddin dulu itu kan, dagelannya juga banyak tapi bermakna. Hidupnya seneng, kelihatannya santai tapi maknanya dalam. Terus resisten terhadap inkulturasi. Maksudnya apa? Tidak ditelan oleh budaya sekelilingnya. Tidak mudah terpengaruh oleh budaya-budaya yang hadir di sekelilingnya. Itu ciri self-actualizer. Orang yang ada kans untuk nyampe level kepribadian tertinggi, mewujudkan dirinya. Kalau yang kita sebut di self-actualizer pertama dan kedua ini susah dipenuhi, biasanya kita masih susah menggali potensi kita sampai puncak. Maka galilah di situ. Baik, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.